من لساني يفقهه قولي. أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat subuh Masjid Al-Mujaddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah akhir ini Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita bukan hanya sebagai rutinitas semata, tetapi tentunya kita niatkan untuk menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya alhamdulillah pagi hari ini kita bisa menjalankan kewajiban kita sholat subuh, alhamdulillah secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan kajian membahas mentadabburi mutiara-mutiara hikmah yang sudah dituliskan oleh para ulama terdahulu. Sebagaimana yang sudah kita lakukan tadabbur atau membahas dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Syekh Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yang merupakan intisari atau ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Di pertemuan terakhir kita membahas tentang faslun fi adabil muasyarah wan nadhar fi ma'al az-zawj wa fi ma'al az-zawjah, tentang adab-adab berkeluarga, adab-adab berinteraksi, adab-adab interaksi di dalam rumah tangga, khususnya baik yang menyangkut hak-hak suami maupun hak-hak istri. Di pertemuan yang sudah kita bahas masih seputar hak istri atau adab seorang suami yang perlu diperhatikan supaya terjadi interaksi yang baik di dalam rumah tangga. Sedikit kita murojaah yang sudah kita sampaikan. Amma az-zawj fa 'alaihi mura'atul i'tidal wal adab fi 12 amran. Adapun seorang suami hendaknya memperhatikan beberapa hal yang menjadi kewajibannya atau menjadi hak istri yang harus dipenuhi. Yang pertama sudah kita bahas al-walimah, ya, tentang walimah, fa innaha mustahabbah, karena walimah itu sangat-sangat dianjurkan dan ini menjadi tanggungan dari seorang suami. Kemudian husnul khuluq ma'az zawjah wa ihtimalul adab minhunna li qusuri aqlihinna, berakhlak yang baik terhadap istri dan berusaha ngomong atas kekurangan istri. Kemudian tsalis ayuda'ibuha wa yumazihuha, menggauli istri dengan seperti teman atau mengakrabi, jadi memperlakukan istri itu dengan akrab seperti halnya kita dengan teman, ya, artinya supaya keluarga itu tidak berjalan sepaneng ya koyok bos karo membantu atau majikan dengan budaknya, tidak, ya, meskipun istri itu wajib taat, tetapi di dalam interaksi juga di sana harus ada sesuatu yang menyenangkan, interaksi yang luas, yang cair. Dan yang pun dari kategori tentunya hal tersebut juga dilakukan dengan batas-batas tertentu, tidak sampai menjatuhkan martabat dari seorang suami. Ya, kemudian al-i'tidal fil ghairah,
proporsional dalam mengelola cemburu. Ya, artinya cemburu itu bumbu di dalam rumah tangga. Nek bumbu itu kebanyakan juga nggak enak, tapi kalau tanpa bumbu juga tidak enak, sehingga harus proporsional. Al-i'tidal fil nafaqah, yang keenam adalah adil dalam pembagian nafkah, khususnya ketika istrinya banyak. Kalau istrinya satu, insya Allah harusnya lebih mudah adil, meskipun tidak menjamin bahwa kalau istri satu itu mesti adil. Ya, kadang-kala istri sejiwai masih belum adil. Artinya dalam memberikan hak istri kaitannya dengan nafkah itu harus betul-betul kita perhatikan supaya tidak ada kezaliman. Kemudian ayat alam al-mutazawwij min ilmi al-haid wa ahkamihi. Seorang suami juga harus memahami ilmu tentang haid. Ya, walaupun haid ini sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan lelaki sama sekali. Ya, karena haid itu murni yang menjalani adalah perempuan. Tetapi seorang suami harus mengetahui, memahami minimal dasar-dasarnya. Ya, minimal haid itu seperti apa, ya, supaya tahu bahwa ini itu haid, ini bukan. Haid itu minimal berapa lama, maksimal berapa lama, ya. Terus darah yang keluar dari seorang wanita itu ada yang namanya haid, kemudian ada yang namanya nifas kalau setelah lahiran, ada yang namanya istihadah, darah rusak. Kalau haid, nifas berarti nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh tawaf. Kalau istihadah hanya darah rusak, masih harus sholat. Ya. Jangan sampai nanti istrinya hanya istihadah terus tidak sholat, nanti kaitannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian idza kanat lahu niswatun yanbaghi an ya'dil bainahunna wal 'adlu fil mabit wal 'atha. Kalau punya istri lebih dari satu, harus dipastikan keadilan khususnya dalam bab nginep, mabit, Pak. Ya, jadi jatah nginep itu harus sama, harus persis. Ya, artinya sama itu dalam hitungan jumlah harus sama. Ya, meskipun kalau dalam taraf cinta itu kita nggak bisa mengatur supaya sama, tapi dalam hal mabit atau menginap itu harus sama. Ya, setino gini, setino kono. Misal ada 4, kalau monggo dibagi itu gimana? Ya memang rotok umum di resiko ini. Wal 'atha termasuk dalam nafkah batin itu juga harus sama. Kemudian fi adab jima' ini kalian sudah ya, tentang adab-adab jima'. Kemudian yang kita bahas hari ini adalah fi adabil wiladah, adab-adab ketika kelahiran seorang buah hati. Sebagian sudah kita bahas kemarin bahwa ketika kita dikaruniai omongan Allah yukthir farhahu bidzikr wa hasnahu bil untha, bidzakar wa husnahu bil untha. Ya. Jangan terlalu bangga kalau itu laki-laki, kemudian sedih kalau itu perempuan. Ya, karena semuanya adalah karunia dari Allah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Bayi yang dikaruniakan maka tetap harus di sana, harus bangga. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah al-aqiqah, ya, tentang bab aqiqah. Bab aqiqah ini merupakan salah satu adab yang sebaiknya dilakukan, dan terutama bagi seorang bapak. Bagi seorang bapak ketika dia dikaruniai seorang anak, maka salah satu adab terhadap istrinya juga termasuk di dalamnya nanti adab terhadap anaknya, sebagai bentuk pemuliaan terhadap anaknya, sekaligus sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengadakan aqiqah. Nah, aqiqah ini yang menjadi intinya adalah proses
penyembelihan hewannya. Jadi proses penyembelihan pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21 sebagai bentuk syukur atas kelahiran seorang anak, maka kemudian diadakan proses penyembelihan. Kemudian nanti diberikan nama, kemudian dicukur rambutnya. Jadi inti dari akikah itu adalah proses penyembelihannya, bukan acaranya. Ya, walaupun untuk mengadakan acara akikah, misalnya walimah akikah, ya walimah boleh-boleh saja, atau mengundang keluarga, atau enggak mengundang tapi kemudian memberikan kardusan nasi kotak ke tetangga-tetangga, itu juga menjadi satu adat yang baik insya Allah. Tetapi inti dari akikah itu justru ada di dalam penyembelihannya. Maka tidak bisa akikah itu kok kemudian digantikan dengan sedekah yang lain. Ya, misalnya kalau kambing sekarang katanya rotok medun ya Pak harganya. Misal kambing 2 juta, atau kalau laki-laki 2 ekor berarti anggarannya 4 juta. Wah, 4 juta orang berdisi kita kurang marah gitu. Wong aku terkenal sugih ning kene ya isin. Ya terus aku tak sedekah wae. Pokoke 10 juta kok ning opo ora sak wedhus. Bosen terus. Nah, maka ini tidak termasuk akikah meskipun dia ngirim nasi kotak isinya misal sawang ingkung siji-siji gitu. Sing dikirimi sak cemani kabeh misalnya. Nah, itu enggak termasuk akikah. Karena akikah itu intinya ada di dalam proses penyembelihannya, ya, penumpahan darahnya itu. Banyak sekali hadis atau dalil-dalil mengenai akikah ini, di antaranya hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta 'anil Hasan wal Husain, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain. Ya. Ada hadis-hadis yang lain yang insyaallah panjenengan sudah banyak, tapi yang perlu kita perjelas kaitannya dengan akikah ini, yang pertama adalah hukumnya. Kenapa kok sampai suami salah satu adabnya terhadap istri maupun anak itu adalah mengakikahi ketika dikaruniai seorang anak, ya kembali kepada hukumnya sebenarnya. Ya, akikah kalau di dalam mazhab Syafi'i khususnya akikah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Meskipun ada sebagian ulama yang sampai mewajibkan juga. Tentunya mewajibkan di sini pun ada batasannya. Bagi yang mampu, kalau tidak mampu ya tidak wajib. Hampir sama seperti haji. Ya, tapi mayoritas ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i, hukum akikah adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan sekali dilakukan oleh seorang bapak. Ya, sebagaimana An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Madhab, dia mengatakan akikatu mustahabbatun wa sunnatun muta'akkadah. Ya, akikah itu adalah mustahab dan sunnah muakkadah. Kemudian untuk bayi kambing yang disembelih, kita semua sudah tahu kalau yang lahir adalah bayi perempuan maka cukup 1 ekor kambing. Kemudian kalau bayi laki-laki 2 ekor kambing. Kalau yang lahir laki-laki mampunya 1 ekor kambing bagaimana? Tidak apa-apa. Ya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, kemudian ada permasalahan juga bagaimana jika akikah itu bertepatan dengan Idul Adha. Allah lahirnya tanggal 3 Dzulhijjah atau tanggal 3 Dzulhijjah. 3 Dzulhijjah berarti hari pertama tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 9 lahirnya 4 Dzulhijjah. 4 Dzulhijjah, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas hari ke-7 pas
10 Dzulhijjah Idul Adha. Nah, bagaimana, apakah boleh nyembelih satu nyembelih akikah sekaligus diniatkan untuk kurban, ya, atau ngirit, ini pahalanya double. Ya, maka ada perbedaan ulama juga dalam hal ini. Bahkan di kalangan mazhab Syafi'i sendiri pun terdapat perbedaan pendapat kalangan para ulamanya. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan wa dhahiru kalam al-mazhab wal ashabi annahu law rama bi syai'in udhiyah wal haqiqah lam tahsul wahidah minhuma. Menurut salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, kalau satu ekor kambing kok diniatkan untuk korban sekaligus akikah, menurut beliau justru malah tidak sah salah satunya sekalipun. Jadi malah pengen ngirit malah nggak dapat apa-apa. Ya, tetapi Imam Ar-Ramli masih mazhab Syafi'i mengatakan walau nama bisyari al-madbuha al-uthiyah wal aqiqah hasran. Kalaupun satu ekor kambing itu diniatkan untuk korban dan aqiqah sekaligus, maka sah dan mendapatkan kesunahannya. Tapi ada pendapat yang sedikit memberikan pertengahan yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam fatwa Rasul Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan kalau memang kemampuannya itu ya hanya satu, yang misal lahir bayi perempuan ya tadi tanggal 4 atau tanggal 5, yang intinya hari ketujuhnya itu Dzulhijjah, masih hari raya korban atau hari raya tasrik. Maka yang pertama dilihat kemampuannya. Kalau dia mampu untuk beli dua, yang satu korban bisa terus dia juga bisa akikah, ya maka dia harus beli dua ini. Ya, wong sugih masuk data, ya ngirit-ngirit ya Pak. Ya ibarat nek mampu emprit itu ya nek ngendok ya cilik, nek banyak nek ngendok ya gede gitu. Ya, masuk banyak ngendoknya, ndok emprit cilik kan dia banyaknya selewah. Jadi kalau dia punya kekuatan ekonomi yang besar, ya ngapain harus double gitu ya. Ya kayak misalnya sholat baru datang ke masjid, ya kemudian waktunya masih lama, dia pengen ibadah sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah misalnya, ya digabung bisa 2 rakaat untuk 2 niat itu bisa. Tapi kalau waktu masih panjang, timbangnya ngantuk itu ya sendiri-sendiri juga tidak apa-apa. Kembali ke sini, tadi kalau orangnya mampu, maka hendaknya diniatkan sendiri-sendiri, buat udhiyah sendiri, buat akikah ya sendiri. Tapi kalau tidak mampunya dengan catatan saat itu tidak mampu, pas Dzulhijjah, pas korban tadi dia mampunya beli satu, tapi dalam perhitungan dia beberapa waktu lagi dia akan mampu beli kambing lagi, maka disunahkan dia saat itu mengambil atau meniatkan kurban dulu, karena kurban waktunya pendek, cuma pas 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 hari tasyrik, cuman itu. Maka dia lebih baik meniatkan untuk korban dulu, meskipun itu hari ke-7 pas akikah, karena akikah itu lebih muasal atau bisa lebih luas waktunya, sehingga waktu korban yang dia niat korban nanti bisa pas hari ke-14, belum bisa ya hari 21, bahkan nanti sampai batasnya balik dengan masih lama, itu dia masih bisa mengakikoi anak. Ini lebih baik. Tetapi kalau dia mungkin memang kondisinya terbatas, sehingga pas kuwi alhamdulillah duwe rezeki yo iso itu wedhus pas kuwi dak.
wingi-wingi rum tahu korban. Ya, sok ben apa meneh belum ngerti. Ya, ngepasi pas hari itu pas akikahnya alhamdulillah anak Mbah Rizki dia bisa korban atau dia bisa menyembelih akikah, maka disitulah ini mengatakan baru boleh ya, karena keterbatasan dia tidak mampu jadi ingin korban ning ya iki ngepasi akikah anak, maka dia sembelih di situ dengan niatan untuk akikah sekaligus korban, di situ dibolehkan. Nah ini katanya dengan perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat itu betul rahmah, tetapi rahmah bagi kondisi-kondisi yang mendesak, bukan rahmah bagi yang mencari kemudahan atau keringanan. Jadi tidak ada perbedaan itu, nggak boleh kalau kok menjadi ajang tatap mu'arrufas. Mu'arrufas itu golek rukhsah. Memang sengaja golek rukhsah. Misal puasa itu kan kalau safar boleh makan, kalau safar kan boleh nggak puasa. Terus neng omah poso rambigayan terus keluar mau rum sahur hari keturun. Nah ini tak neng Jogja wae ngekok kene iso mangan. Terus pokoknya lunga nang Jogja ning sing rada atuh lagi wis safar akhirnya mangan. Jadi walaupun memang nanti di situ juga ada perbedaan. Artinya perbedaan itu untuk memudahkan dalam kondisi-kondisi yang diperlukan, bukan untuk mencari-cari keringanan. Kemudian batasan untuk usia hewan yang digunakan untuk akikah, di sini juga ada perbedaan pendapat. Kalau di dalam mazhab Syafi'i ada satu kaidah yang diberikan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Beliau mengatakan al-mujzi'u fil aqiqah wal mujzi'u fil udhiyah. Ya, hewan yang sah digunakan untuk akikah itu intinya sama dengan hewan yang sah digunakan untuk udhiyah, untuk kurban. Ini kaidah umum dalam mazhab Syafi'i, ya sehingga disamakan. Meskipun nanti para ulama ada yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan kalau udhiyah itu memang syaratnya cukup ketat, ya paling tidak kambing itu ya harus 2 tahun atau 1 tahun, kalau seekor domba. Tapi kalau akikah itu ada yang mengatakan lebih luas, ya tidak ada batasan usia, selama dia pantas digunakan untuk akikah itu boleh. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i sama seperti udhiyah. Ya, kalau kambing 2 tahun atau domba itu adalah 1 tahun. Ya, kemudian juga tidak boleh ada cacat-cacat yang fatal seperti udhiyah yang semestinya. Allah. Kemudian kalau di dalam mazhab Syafi'i bahkan hewan selain kambing pun boleh digunakan akikah. Ya, karena kembali lagi kaidahnya adalah sebagaimana udhiyah, kurban itulah hak. Tapi kalau dalam pendapat ulama yang lain banyak yang mengatakan yo jenenge akikah itu cuma kambing aja, beda dengan udhiyah. Ya, maka nanti perbedaan pendapat ini sekali lagi sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Kemudian kaitannya dengan kesunahan menyembelih, ya, kesunahan menyembelih itu juga sama dengan udhiyah, ya, artinya kalau bisa disembelih oleh orang yang mengadakan akikah berarti bapaknya, kemudian dihadapkan ke kiblat, kemudian disembelih, tentunya harus menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan pembagian, ya, pembagian daging akikah ini justru sedikit berbeda dengan pembagian daging kurban. Kalau daging kurban itu kan dibagikan dalam keadaan mentah. Ya, kalau akikah justru afdalnya dibagikan dalam keadaan
matang, siap makan, ya siap makan. Sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, kalau jumhur ashabina, mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan yustahabu alla yatasaddaq bilahmi haniyan bal yadbahu. Ya, disunahkan jangan membagikan daging akikah dalam keadaan mentah, tetapi sebaiknya dimasak terlebih dahulu. Alhamdulillah kalau di masyarakat kita sudah menjadi adat, ya, adat yang baik, bagikan dalam keadaan matang, terus isinya yang komplit, ya orang tur daging, ya kadang-kadang malah daging kurang iris, ini sih oke, ya ini anak terancam, buah gedang, ini sih dibelah gedang atau pedes gitu. Tapi alhamdulillah sudah menjadi tradisi. Tidak pernah kalau lain di kotaan terus dibuka dagingnya cik mentah gitu. Ini akikah monggo dimasak diambak. Alhamdulillah belum pernah. Ya, kemudian yang boleh makan daging akikah siapa? Sama seperti korban juga. Semuanya boleh makan. Ya, tetapi pembagiannya juga harus sama seperti korban biasa, sepertiga. Kalau dibagi tiga, sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga kemudian sepertiga dihadiahkan pada tetangga dan lainnya. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i ada ketentuan tambahan, kalau akikahnya itu berupa akikah nadar, yang nadar. Sobat, ya Allah kalau saya punya anak, ya, saya bernadar akan menyembelih kambing satu. Kemudian betul dia punya anak, terus nyembelih kambing, kambingnya ini kambing nadar. Ya, maka para ulama Syafi'iyah mengatakan ini akikah wajib. Ya, karena nadar itu kan wajib, karena dia sudah nadar wajib dipenuhi, dan akikah wajib ini bagi orang yang berkorban atau orang yang mengakikahi tidak boleh makan dagingnya. Ya, harus semuanya dibagikan kepada orang lain, dia tidak boleh mengambil bagian darinya. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kemudian hari keberapa menyembelih akikah? Afdalnya adalah ketujuh. Ketujuh itu dihitung hari lahirnya itu hari pertama. Ya, hari pertama itu hari lahirnya. Kalau lahirnya malam ada maghrib, berarti itu hitungannya sudah masuk hari berikutnya. Misal lahir hari Senin tanggal 1, ya, Senin tanggal 1 masih sebelum maghrib, antara ada subuh sampai sebelum maghrib tanggal 1, berarti tanggal 1 itu hari ke-1. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahadnya ini hari ke-7 menyembelih akikah di situ. Kalau Seninnya itu Senin ada maghrib, sudah lewat dari adzan maghrib, maka hitungannya itu ya dalam kalender Komariah itu sudah masuk hari berikutnya, ya, sehingga hitungannya hari Selasa dia lahirnya, ya, Selasa tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hari ke tanggal 8. Itu afdalnya. Kalau tidak mampu boleh hari ke-14, kalau tidak mampu juga hari ke-21. Lalu kemudian kalau masih belum mampu, boleh kapan saja, tidak perlu kelipatan 7 lagi sampai balik. Ya, sebab nek ngitung gitu terus nanti umur 15 tahun gitu. Ya gue nek tanggalane ilang 7. Ya, maka setelah 21 ya tidak masalah, kapanpun tidak harus kelipatan 7, boleh diakikahi sampai nanti batasnya balik. Ya. Kemudian wahal yusawi yawmal wiladah minas sab'ah. Ya, apakah dari tadi hari kelahiran ikut dihitung. Kemudian apakah boleh menyembelih sebelum hari ke-7? Ya. Maka karena hukum asal dari akikah ini sunnah, muakkadah, kemudian hitungan ke-7 itu bukan sesuatu yang wajib, sehingga kalaupun mau disembelih sebelum hari ke-7 itu juga boleh, dan insya Allah tetap sah.
ya akikahnya selama bayinya sudah lahir. Tapi kalau belum lahir kok wis disembelih, ya maka ini nggak masuk akikah, ya nyate biasa. Kalau belum lahir, karena sebab dari akikah itu adalah adanya wiladah, adanya kelahiran seorang anak. Ya, kalau sudah lahir, mau hari pertama atau hari kedua, ketiga itu boleh. Cuma afdalnya tadi ada ketujuh. Yang nunggu sedelok sebenarnya kan tidak masalah. Karena waktu hilang waktu sini kencang. Kemudian di atasnya tidak ada. Terus bagaimana hukum mengakikahi diri sendiri? Nah, ini juga menjadi perbedaan di kalangan kita. Kalau menurut mazhab Syafi'i, bagi kita yang dulu belum diakikahi orang tuanya, maka boleh mengakikahi dirinya sendiri ketika sudah lebih dari balik. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, meskipun ada pendapat yang lain yang mengatakan tidak boleh, ya, bukan tidak boleh, tidak ada tuntunannya, mengatakan seperti itu, tidak ada tuntunannya, terus ya walaupun tidak sampai disebut dengan bid'ah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, sebagaimana Nawawi mengatakan dalam Al-Majmu', fa'in akhara hatta balagha ya sabata hukmuha fi haqqi ghairil mawlud wa huwa mukhayyarun fil aqiqah an nafsi. Kalau sudah lebih dari batas usia balik, maka tanggungan bagi orang tua itu sudah gugur. Orang tua punya anak sampai balik belum bisa mengakikahi, maka setelah balik orang tua sudah gugur, sudah tidak punya tanggungan untuk mengakikahi. Maka kalau dia mau, si anak ini tadi yang sudah balik, kalau mau ya mengakikahi dirinya sendiri, boleh pilih mau mengakikahi boleh, kalaupun tidak juga tidak masalah. Ya. Ini al-qafal di antaranya nama qafal memandang hal tersebut adalah perbuatan meskipun disampaikan salah satu dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam aqwa an-nafsi ba'da an-nubuwah, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengakikahi dirinya sendiri setelah kenabian, meskipun dalam pandangan beberapa ulama yang konsen terhadap ilmu hadis ini yang mengatakan Nabi pernah mengakikahi dirinya sendiri, ada yang menghukumi hadis munkar atau hadis dhaif, ya, minimal, ya, tetapi dalam mazhab Syafi'i masih menganggap hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka monggo dengan akikah, ya bapak-bapak yang ngajeng akikahi menghitung ya nyenengke kancane. Kemudian bagaimana jika bayi itu meninggal di hari ke-7? Ya, kalau bayi meninggal di hari ke-7, maka sunnah untuk akikah ini menurut mazhab Syafi'i tetap diadakan. Ya, sunnahnya tetap diadakan karena apa tadi? Ya, sudah lahir, kemudian sudah ada jeda waktu sampai 7 hari, maka kalau mampu ya lebih bagusnya untuk diakikahi menurut mazhab Syafi'i. Kemudian pembahasan selanjutnya ya memotong rambut bayi, ya, memotong rambut bayi. Jadi dalam proses akikah termasuk di dalam adab terhadap bayi adalah mencukur rambut bayi. Mencukurnya bagaimana? Ya mencukur sampai habis. Ya, mencukur sampai habis. Meskipun mungkin di antara kita ada orang tua sih, ya Allah, maniman tenan rambut anakku api biar ya, soalnya rambut Pak Ibu yang lain maniman ya dicukur mudah barang pukul yang Pak Ibu ya, kita khawatir bercukur sidik. Tapi sunnahnya adalah mencukur semuanya. Kenapa rambut bayi itu disunahkan untuk dicukur? Ya karena alasannya bahwa rambut bayi yang baru lahir itu membawa kotoran, yang akan bercampur dengan darah, cairan-cairan yang ada di
yustahabu halqa ra'sil maulud yauma sabi. Disunahkan untuk mencukur rambut seorang bayi pada hari ke-7. Wa yustahabu ay yatasaddaq bi wazni sya'rihi dhahaban. Disunahkan, dianjurkan bersedekah dari atau senilai berat rambutnya ketika ditimbang, ya, senilai dengan emas atau perak. Ya nek emas mungkin tak boten. Aduh, bayi itu pas gondrong ini emas gitu. Tombok ya. Boleh diganti dengan disenilai perak. Perak insya Allah jauh lebih murah. Sawa fi dzakar wal untha, baik itu bayinya laki-laki maupun perempuan sama saja. Ya, jadi disedekahi dengan berat rambutnya, bukan berat bayinya. Berat bayinya itu tombok menang. Nah, kemudian akikah dulu atau memberi nama dulu, ya, sebagaimana nas hadis yang disampaikan, terutama khususnya dalam mazhab Syafi'i memandang dianjurkan untuk memberi nama terlebih dahulu, baru kemudian disembelih hewan akikah. Artinya diberikan nama dulu, ini bayi saya beri nama ini, kemudian baru kambingnya disembelih. Nah, kalau urutannya dengan potong rambut dulu bagaimana? Dianjurkan ya untuk menyembelih hewan dulu baru cukur rambut. Jadi memberi nama, setelah diberi nama kemudian disembelih hewannya, kemudian dicukur rambutnya, terus ditimbang, kemudian disedekahkan. Nah, dan potong rambut ini juga tidak sembarangan nih. Ya, mungkin ada orang tua yang rotok pengen unik, ya, nyentrik itu terus anaknya dipotong rotok ngawur tengah dok, wah itu cukup entek sisa dua tulanan anyar tulanan, atau yang pinggir dok sisa tengahnya, atau depan dok bisa belakang atau belakang, tidak boleh. Namanya kozak. Kozak ini tidak boleh, ya, dicukur semuanya. Baik, ini ada adab terhadap bayi khususnya akikah. Sekali lagi bahwa akikah ini sunnah muakkadah, bahkan lebih afdal daripada sedekah itu sendiri. Meskipun sedekahnya itu nilainya lebih dari barang atau hewan akikah. Ya kalau mau sedekah banyak ya double apa? Ya tadi yang beli kambingnya lebih dari aturan bagaimana? Boleh. Kambing anak perempuan kalau disembelihkan 2 kambing juga tidak apa-apa. Ya, anak laki-laki disembelihkan 4 kambing juga tidak masalah. Itu nanti juga sedekahnya bertambah. Kemudian tahnik, ya. Adab selanjutnya ayyuhan nakah bitamratin aw halawah. Adab selanjutnya dalam kelahiran bayi adalah ditahnik. Ditahnik itu adalah di bapaknya atau siapa meminta orang lain yang punya kedudukan mulia atau orang soleh atau pak kiai atau pak ustadz diminta untuk memamahkan kurma. Kalau ada kurma basah, kalau ada yang kurma kering, kurma kering kalau tidak ada kurma basah. Kemudian sedikit dari sisa kurmanya itu terus dioleskan di sini telak di bagian atas langit-langit lidah itu dari bayi. Ojo sak kurma dijelek niku lho. Sedikit saja, cuma untuk mentahnya saja. Kalau tidak ada kurma ya boleh kurma angin, boleh yang lain yang manis-manis. Ya, yang penting ojo bako. Baik bagi kan jalur bang, dioleh jangan. Terus bapaknya ngerokok ini, terus si kanan saya merokok, gue campur bayi ini campur bako pak dasarnya. Ya, jadi teknik ini ya, ini sunnah. Bagaimana dalam majmu' disebutkan wala dari ulam fa'ataitu bihi Nabi SAW dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ketika aku
membawa bayiku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasammahu Ibrahim, kemudian Nabi memberikan nama dia Ibrahim. Wa hannakahu bitamratin, kemudian ditahnik setelah diberi nama. Kemudian waja'alahu bil barakah, dan mendoakan keberkahan. Jadi bayi lahir, kemudian nanti boleh ditahnik saat itu, mau diberi nama saat itu juga boleh, atau nunggu hari ke-7 diberi nama, kemudian ditahnik. Setelah ditahnik didoakan barokah, lalu setelah itu disembelihkan hewan, kemudian dicukur rambutnya. Kemudian al-khitan, adab untuk seorang bayi atau adab seorang suami bagi yang ditanyakan adalah khitannya. Ya, jadi khitan ini bagi laki-laki adalah sesuatu yang wajib, ya, sesuatu yang wajib, dan para ulama menganjurkan khitan ini kalau bisa sebelum mencapai masa kawin. Ya, kalau bisa sebelum anak itu mencapai masa kawin. Ya, banyak faedahnya menghitankan anak sebelum sampai balik itu. Yang pertama ya, kalau masih kecil ya gampang diatur, ya, gampang diatur. Apalagi kalau masih bayi itu ya nggak bisa ngomong-ngomong, nggak bisa berontak, nggak bisa ngomong. Terus kalau balik kok kadung gede malah angel gitu ya. Terus lorone ya mungkin lebih nemen gitu. Kemudian bagi wanita ini hanya dianjurkan saja. Khitan sunnahnya bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi wanita. Al-khitan sunnah bil rijal mukarramatun lin nisa. Khitan itu sunnah, artinya ini dalam mazhab yang lain beberapa ulama, di antaranya Imam Malik, Imam Hanifah, ada yang lain mengatakan bahwa khitan dihukumi sunnah. Tapi kalau bagi wanita juga sama. Adapun yang Imam Syafi'i berpendapat bahwa khitan merupakan sesuatu hal yang wajib bagi laki-laki, dan bahkan perempuan juga ada yang mewajibkan. Artinya kalau perempuan kalau bisa ya khitan, kalau memang kondisi yang tidak memungkinkan juga menurut pendapat ulama yang lain juga dibolehkan untuk tidak khitan. Kemudian bagi orang yang mu'alaf sekalipun, misalnya kalau sudah lebih dari balik, dia baru masuk Islam, juga diwajibkan dalam mazhab Syafi'i ini untuk berkhitan juga. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kemudian terakhir ya, ini adab-adab bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami. Kemudian terakhir sebaliknya adab seorang istri kepada suaminya. Disampaikan oleh Imam Ghazali di sini cukup 2. Ya, jadi tugas istri itu sebenarnya lumayan lebih ringkas, ya, walaupun berat. Diringkas oleh beliau, intinya istri itu asitr wasianah, menjaga diri, menjaga kehormatan baik dirinya maupun keluarganya. Yang kedua, adabnya adalah qanaah. Sebenarnya cukup ini istri itu, seorang perempuan itu sebenarnya tidak ribet-ribet. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan idza sholatil mar'atu khamsaha. Kalau seorang wanita istri itu sudah sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, pas Ramadan dia siam, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at zawjaha, taat kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhuli, masuklah kamu al-jannah, ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun yang kamu inginkan. Menembus kau meniwai bebas, karena ini mulia. Sangat simpel. Ya, dengan laki-laki tanggung jawabnya banyak, tetapi ini sangat sulit. Makanya ibu-ibu, ya, suami itu, ya, laki-laki itu rahasianya gampang, Bu. Ya, laki-laki, misalnya dia punya istri, ya, wanita, ya,
punya istri perempuan tentunya. Masih istrinya itu biasa saja wajahnya, orang pakai wangi bahkan bisa disebut elek misalnya, yo elek, yo rada ireng, terus meramas sedih misalnya. Pokoknya dari segi penampakan ya biasa saja atau di bawah rata-rata. Tapi kalau dia itu muanut ya, menjaga diri, nurut, qanaah, niku insya Allah pasti suaminya sayang banget. Gitu Pak, sayang banget. Loro sidik ya Allah ngomong dulu, rapopo Pak, kata wajahnya pucet, rapopo saya neng dokter spesialis rapopo, larang rapopo. Ada istrinya apa? Manut. Itu yang dua istri wayu putih dhuwur, pokoknya dari segi wajah itu perfect. Ning wayalan galak wene nyeneni bojone. Niki nek pas loron itu malah nganti mungkring-mungkring garing ngoten, malah bojone seneng. Alhamdulillah aman karena sing nyeneni iki. Kamu bandang genti. Kadang ngoten nek istri manutan ya Allah kayak apa-apa gelem. Ya orang bahke godhong pring ngono ya gelem niku insyaallah sayang sama. Maka sebenarnya tugas istri itu dari tugas beliau cukup dua, asli terwasiat. Intinya menjaga kehormatan, menjaga kemaluan, menjaga diri, menjaga keluarga. Setelah itu qanaah, ya qanaah nerimo, taat kepada suami, dan itu semua insya Allah sudah mencukupi ada pada dia terhadap suami. Masyaallah muslimin rahimahullah, mungkin ini yang kita bahas pada pagi hari ini, semoga menjadi faedah kebaikan kita semuanya. Jika ada salah kurang yang mohon maaf, aku ada astagfirullahaladzim, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.